Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat dan selamat datang kembali ya di channelnya Uma Farhan. Semoga apa yang Uma share benar-benar bisa diambil yang baik-baiknya saja. Tidak ada maksud untuk ria apalagi sombong ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau suaranya masih agak bindeng, karena ya udah hampir 2 pekan ini Umah batuk pilek, satu rumah juga batuk pilek. Jadi ya suaranya kurang enak mungkin ya didengar. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, kali ini Umah pengen sharing lagi ke teman-teman semuanya tentang keuangan tentunya. Dimana minggu kemarin itu Umah cobain pakai dompet kecil kayak gini untuk budget per minggu ya teman-teman. Jadi jajan per minggu, terus bensin per minggu, dan lain-lain juga Uma taruh per minggu biar lebih gampang gitu untuk dibawa kemana-mana, nggak pakai dompet pintar yang besar. Jadi untuk dompet pintar kecil ini Uma emang bawa kemana-mana uang yang untuk cukupnya seminggu gitu. Nah, karena kemarin minggu kemarin itu ada sisa sekitaran 20 ribuan dari uang jajan pekanan. Nah, ini Umah masukin lagi yang jatah untuk 1 pekan ke depannya, karena Umah jatah sebanyak 100 ribu 1 pekannya ya teman-teman, atau 1 minggunya 100 ribu gitu. Nah, dompet kecil ini sebenarnya itu dompet kartu, harganya juga murah banget, 10 ribuan teman-teman. Kalau mau samaan bisa cek linknya di deskripsi atau di komen yang Umah pin ya. Nah, karena ada sisa 20 ribu, terus juga kemarin ada sisa receh-receh dari jajan Farhan, itu Umah mau masukin ke tabungan kalender langsung biar nggak kepake ya uangnya teman-teman. Nah, kalau misalnya dibagi per pekan kayak gini itu juga lebih enak ya, karena per pekannya Umah jadi lebih hemat sih ngerasanya. Soalnya kan udah dianggarkan per pekan. Jadi Umah usahain terutama jajan ya, jajannya itu Umah cukupkan per pekannya itu sebanyak 100 ribu. Teman-teman kalau mau sama atau cobain juga metode per pekan ini juga boleh. Jadi kita itu bisa jadi lebih konsisten teman-teman. Nah, untuk sisa uangnya langsung Umah masukin ke ziplock yang khusus tabungan kalender, terus ya diarsir sesuai dengan jumlahnya. Karena tadi itu Umah Umah nabungnya sebanyak 29 ribu, berarti langsung diarsir yang tulisan 29 ya teman-teman. Ini itu juga Umah bikinnya asal-asal aja. Pokoknya tabungan kalender itu sesuai dengan jumlah hari, misalnya 1 untuk 1000, 2 untuk 2000 gitu aja seterusnya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin silahkan ditiru kayak punya Umah ini, karena bikin semangat banget nabungnya. Kalau misalnya ada sisa nih dari jajan atau sisa dari belanja lauk, boleh langsung dimasukkan ke tabungan kalender ya kayak Umah. Sebenarnya kalau mau ngebahas budgeting sama nabung, kayaknya yang dibahas itu-itu aja ya teman-teman. Kayak gimana cara nabung, gimana cara hemat. Mungkin teman-teman yang selalu nonton video Umah udah paham gimana sebenarnya cara ngelola keuangan. Cuman mungkin kembali lagi ke diri kita masing-masing, nabungnya baru bisa seberapa. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri untuk bisa banyak nabung sebanyak tabungan orang lain gitu ya. Nah, ini itu tabungan orang tua dan mertua itu Umah sengaja bikin juga, karena kalau nggak disisihkan seperti ini kadang suka lupa teman-teman. Makanya Umah sisihkan ya semampunya Umah untuk orang tua dan mertua. Bisa Umah belikan mereka berupa barang, atau bisa juga dibelikan ke sesuatu yang memang mereka butuhkan gitu. Karena kalau orang tua Umah itu mereka alhamdulillah juga punya pendapatan sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngasih uang itu kayak sering nggak mau nerima gitulah teman-teman. Jadi lebih baik ngasih mereka berupa barang kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin bisa ngasih orang tuanya nggak banyak juga jangan berkecil hati, karena kadang apa yang diterima oleh orang tua dari kita itu bukan jumlahnya ya teman-teman, tapi orang tua itu udah bersyukur banget kalau kita misalnya menyisihkan sedikit rezeki kita untuk mereka. Karena kadang
rezeki yang datang untuk keluarga kita, rezeki yang datang untuk kita itu berasal dari doa orang tua yang ridho dengan kita ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah ini itu ada juga sisa uang belanja mingguan, tapi karena pekan ini masih ada beberapa hari, jadi Umah belum masukin ke celengan ya teman-teman, karena nanti lauknya mungkin ada yang habis atau misalnya mau beli tambahan sayur. Jadi ini belum Umah masukin ke celengan, langsung aja masih Umah masukin ke dompet yang kecil aja. Aduh belibet banget teman-teman ngomongnya, mohon maaf ya. Oke lanjut, karena kemarin ada nih yang minta ke Umah sesekali videoin dong belanja bulanan atau videoin dong belanja mingguan ke pasar gitu ya. Umah bener-bener mohon maaf banget karena emang nggak bisa teman-teman di sini itu, karena Umah tinggal di daerah yang ibaratnya masih di kampung gitu ya. Kalau kita bikin konten atau misalnya pegang kamera di tempat umum itu pasti dilihatin teman-teman. Bahkan kadang mereka itu kayak nyindir-nyindir gitu loh, misalnya kita pegang HP gitu. Makanya Umah bener-bener nggak pede bikin konten belanja bulanan atau belanja mingguan yang di pasar. Makanya dari nge-YouTube sampai sekarang itu Umah nggak pernah bikin konten yang belanja mingguan kayak gitu, karena emang nggak pede teman-teman. Makanya mohon maaf kalau misalnya konten Umah ini random banget isinya, nggak estetik sama sekali. Tapi ya inilah yang bisa Umah share gitu ya, nggak dibuat-buat, nggak diada-adakan gitu, karena emang inilah yang sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan kehidupan Umah sehari-hari gitu. Nah lanjut, udah selesai budgetingnya. Pokoknya teman-teman ambil aja yang baik yang bisa teman-teman ambil. Terus kalau misalnya ada kekurangan di video-video Umah silahkan diabaikan atau di skip aja ya. Nah ini itu sebenarnya Umah ngerekam videonya pas hari Minggu karena Umah lagi nggak ada kegiatan. Jadi ini seperti biasa di rumah itu selalu ada Fathan dan Nenek yang nonton TV, karena mereka berdua itu hobi banget nonton TV dan sukanya nonton channel binatang teman-teman. Makanya kemarin itu salah satu motivasi Umah untuk belikan mereka TV Android, ya karena mereka itu suka nonton gitu. Daripada Fathan main handphone, ya udah lebih baik nonton sama nenek gitu ya, karena masih ada interaksinya. Jadi Fathan itu sering nanya sama nenek, ini apa nek, ini ya itu apa nek gitu. Jadi Fathannya juga sedikit banyak bisa nambah kosakata hewan. Terus Fathan juga jadi nambah kosakata bertanya kayak gitu, karena dia nontonnya itu sambil terus berinteraksi sama nenek gitu. Nah ini Fathan habis mandi, itu tadi Umah minta tolong nenek untuk pasang popoknya Fathan, karena Fathan ini masih pakai popok teman-teman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa Umah segera ini ya, bisa segera sukses toilet trainingnya. Nah teman-teman, kalau misalnya ada cara khusus untuk toilet training silahkan ya, kasih tipsnya di kolom komentar, karena Umah lagi berusaha banget untuk ngajarin Fathan pipis, tapi ya Allah susah banget. Dia itu seringnya pipis kemana-mana, nggak tentu arah. Terus kalau misalnya diajakin ke kamar mandi disuruh pipis itu belum ngerti teman-teman. Kemarin ada juga nih yang bilang mungkin karena udah kebiasaan pakai popok gitu ya. Jadi Umah pernah coba nggak pakai popok selama 1 hari. Pokoknya nggak pakai popok gitulah, dan agak susah gitu teman-teman, karena Umah kerja kan. Kalau misalnya Umah di rumah aja mungkin nggak apa-apa, tapi karena Umah kerja itu agak susah sih untuk nenek ngantar Fathan ke kamar mandi, ngelap itu agak susah teman-teman. Nah terus ada juga nih kemarin yang komen, Umah kasihan neneknya disuruh jagain Fathan gitu ya.
Nah, ini jawaban jujur dari Umah dan suami itu udah beberapa kali nawarin ke nenek biar Farhan ada yang jagain di rumah gitu, ada yang pengasuh lah ibaratnya. Nah, jawaban nenek selalu bilang nggak mau karena merasa nggak nyaman kalau ada orang lain di rumah. Terus kemarin itu Umah juga udah mau masukin Farhan ke tempat penitipan anak gitu teman-teman, kayak tempat bermain gitu, dan beberapa teman-teman Umah di kantor juga ada yang nitipin anak ke sana gitu ya. Terus nenek juga tetap nggak mau gitu kalau misalnya Farhan nggak ada di rumah, itu nenek bakalan ngerasa sepi katanya gitu teman-teman. Terus nenek juga bilang kalau misalnya ngasuh Farhan ini nggak berat kok, soalnya Farhan udah mandiri lah gitu ya, mainnya juga ya di sekitaran di sini aja gitu. Paling nenek juga ngawasinnya sambil baring-baring. Nah, karena pagi kan udah Umah mandiin, terus nanti juga Umah sekolahnya palingan sampai jam 12 atau paling lama itu sampai jam 2. Jadi sebenarnya ninggalin Farhan sama nenek itu nggak lama teman-teman. Sebenarnya Umah juga agak ini ya, agak apa namanya, kayak ngerasa bisa nggak sih atau berdosa nggak sih ninggalin Farhan sama nenek gitu. Apalagi pasti omongan orang kan teman-teman kan, entah itu tetangga, entah itu keluarga gitu yang ngomongin kenapa sih neneknya dititipin anak gitu, kenapa neneknya disuruh jagain anak. Padahal mereka nggak tahu kondisi kita seperti apa. Umah juga udah maksa banget untuk cari pengasuh, untuk nitipin Farhan ke tempat penitipan. Itu nenek sama sekali nggak bolehin Farhan dititip ke sekolah-sekolah ya teman-teman. Nah, ini Farhan jatuh tripodnya Umah sama Farhan. Ya kayak gitulah kalau misalnya ngonten sama bocil gitu ya teman-teman. Nah, Farhan itu sebenarnya tipikal anak yang gak terlalu aktif alhamdulillah, jadi lumayan anteng teman-teman. Kalau misalnya lagi anteng itu ya dia main-main aja sendiri, main mobil-mobilan, main motor-motoran. Jadi kalau Umah pulang dari sekolah itu rumahnya berantakan, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting nenek sama Farhan itu senang. Yang penting nenek juga nggak terlalu banyak kerjaannya. Nah, nanti masalah omongan orang ya dicuekin aja lah gitu ya. Karena kita yang paling tahu kondisinya kayak gimana. Kalau misalnya nenek udah sangat merasa kewalahan atau misalnya nenek ngerasa berat, terus Umah paksa juga untuk ngejagain Farhan, mungkin jadinya berdosa ya teman-teman. Tapi kan kadang ada orang tua yang suka rela jagain cucu, bahkan mereka nganggap jagain cucu itu kayak hiburan di hari tua. Itu mungkin gak apa-apa ya teman-teman kalau misalnya kita nitipin anak ke orang tua gitu. Mungkin di sini ada ya teman-teman yang harus kerja dan nitipin anak ke orang tua, komen ya di bawah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton sampai akhir. Semoga dari channel receh ini bisa diambil yang baik-baiknya saja ya, amin. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.